Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sudah tahu jadwal seleksi dan lokasi tes Bapak Ibu. Dan bismillah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu nanti dilancarkan ujiannya untuk seleksi tahap 2. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan permintaan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melihat pengumuman di seleksi administrasi, maka saya akan mulai membahas kompetensi teknis untuk materi profesional. Nah, untuk video kali ini Bapak Ibu, saya akan membahas dulu yang paling banyak di request oleh Bapak Ibu, yakni prakarya dan kewirausahaan atau PKWAU, dan semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai persiapan Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi tahap 2. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ke soal nomor 1 Bapak Ibu, soalnya seperti ini. Pak Beni adalah seorang wirausahawan. Beliau mengamati keadaan saat ini, ikan hias cukup diminati oleh masyarakat. Sebagai seorang wirausahawan, beliau melihat keadaan ini adalah peluang untuk mengembangkan sebuah usaha. Agar dapat melakukan usaha tersebut, beliau harus melakukan perencanaan produksi. Berikut adalah tahap-tahap perencanaan produksi dalam usaha pembenihan ikan hias. 1. Penetapan modal usaha. 2. Penentuan alat dan bahan yang digunakan. 3. Penetapan jenis ikan hias yang dibudidayakan. 4. Penentuan rencana sistem pemasaran. 5. Penetapan sarana dan prasarana. Penentuan jadwal permanenan. Penentuan jadwal produksi atau pemijahan. Urutan tahapan produksi usaha pembenihan ikan hias yang benar adalah 315, 325 dan seterusnya A, B, C, D, E. Nah, Bapak Ibu untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu tahap-tahap perencanaan produksi dalam usaha pembenihan ikan hias. Jadi soal ini Bapak Ibu termasuk soal prosedural dan ingat Bapak Ibu untuk formasi prakarya Bapak Ibu hampir 60% soal-soalnya ini kebanyakan tes prosedural. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini Bapak Ibu harus tahu dulu tahap-tahap perencanaan produksi dalam usaha pembenihan ikan hias. Oke, baik, saya akan jelaskan dulu. Jadi perencanaan produksi dalam usaha pembenihan ikan hias Bapak Ibu meliputi tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah penetapan jenis-jenis ikan hias yang akan kita budidayakan. Nah, setelah kita tahu jenis ikan yang kita pilih, kita tetapkan dulu modal usahanya. Setelah kita tetapkan modal usahanya, langkah ketiga adalah kita tetapkan dulu sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Kemudian setelah itu kita tentukan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian setelah lengkap semuanya, barulah kita membuat jadwal produksi atau pemijahan induk. Kemudian kita menentukan jadwal permanenan. Kemudian penentuan rencana sistem pemasaran. Jadi Bapak Ibu ini ada 7 Bapak Ibu langkah-langkah dalam perencanaan produksi dalam usaha pembenihan ikan hias. Dimulai dari ini. Kata kunci dari sini Bapak Ibu harus lihat yang pertama saja dulu. Jadi penetapan jenis ikan hias yang dibudidayakan. Kemudian yang terakhir adalah penentuan rencana sistem pemasaran. Jadi ini ya Bapak Ibu harus hafalkan ini. Paling tidak Bapak Ibu harus pahami baik-baik. Sehingga nanti ketika ada soal yang muncul Bapak Ibu seperti tadi di soal nomor 1 ini. Ini Bapak Ibu, ini kita bisa langsung tahu untuk soal ini jawaban yang benar adalah apa Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu lihat tadi penjelasan saya sebelumnya di slide sebelumnya Bapak Ibu, yang pertama yang kita lakukan adalah penetapan jenis ikan hias yang dibudidayakan dan langkah terakhirnya adalah Bapak Ibu penentuan jadwal pemasaran Bapak Ibu ini, penentuan rencana sistem pemasaran. Jadi dimulai dengan angka 3 dan diakhiri dengan angka 4. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu, yang dimulai dari angka 3 dan yang diakhiri dengan angka 4 adalah cuma B, C, dan D. Jadi A dan E ini Bapak Ibu, ini kita skip saja. Jawaban yang benar kemungkinan ada di B, C, D. Nah, untuk soal ini jika Bapak Ibu lihat slide sebelumnya, maka jawaban yang benar adalah bagian C. 3, 1, 5, 2, 7, 6, 4. Dimulai dari penentuan jenis ikan yang dibudidayakan. Setelah itu modal usahanya, setelah itu sarananya, setelah itu alat dan bahannya, setelah itu
jadwal produksinya, setelah itu jadwal permanenan, dan yang terakhir itu adalah rencana sistem pemasaran. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal ini tahapan perencanaan produksi dalam usaha pembenihan ikan hias. Next kita ke soal nomor 2 Bapak Ibu. Masih soal prosedural. Soalnya seperti ini Bapak Ibu, masih dalam ikan hias. Dalam usaha budidaya ikan hias, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah pembenihan ikan. Kegiatan pembenihan ikan meliputi beberapa tahapan, yaitu 1. Persiapan sarana dan prasarana, kemudian pemijahan induk, pemeliharaan induk, pemeliharaan larva dan benih, penetasan telur, dan urutan proses pembenihan ikan yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, B, C, D, dan E. Nah, Bapak Ibu untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu tahapan-tahapan dalam kegiatan pembenihan ikan. Jadi, kegiatan pembenihan ikan hias Bapak Ibu meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan sarana dan prasarana. Ini termasuk media pemijahan induk. Kemudian yang kedua adalah kita pemeliharaan induk. Yang ketiga adalah pemijahan induk. Yang keempat penetasan telur. Dan yang kelima pemeliharaan larva dan benih. Jadi ini merupakan tahapan dari pembenihan ikan hias. Pembenihan ikan hias. Ingat Bapak Ibu, kata kuncinya di sini Bapak Ibu harus tahu yang pertama ini sarananya dulu dan yang terakhir pemeliharaan larva dan benih. Jadi yang pertama sarana, kemudian pemeliharaan induk, kemudian pemijahan induk, kemudian penetasan telur, dan yang terakhir adalah pemeliharaan larva dan benih. Nah, setelah Bapak Ibu pahami ini, maka secara otomatis Bapak Ibu bisa menjawab soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 Bapak Ibu saya akan ulangi kembali. Jadi tahapan proses pembenihan ikan yang benar adalah untuk soal ini Bapak Ibu. Jadi tadi yang pertama adalah sarana dan prasarana. Jadi dan yang terakhir adalah pemeliharaan larva dan benih. Jadi untuk soal ini Bapak Ibu yang satu diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 4 adalah cuma pilihan B dan D. B dan D. Jadi A, C, dan E ini kita skip. Kemungkinan besar jawabannya ada di, kalau bukan B adalah D. Nah, jika Bapak Ibu lihat slide saya sebelumnya, maka untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi 1, 3, 2, 5, 4. Sarana dan prasarana dulu, kemudian pemeliharaan induk, kemudian pemijahan induk, kemudian penetasan telur, dan yang terakhir adalah pemeliharaan larva dan benih. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 2. Next, kita ke soal nomor 3 Bapak Ibu. Pak Ramli adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang budidaya ikan lele. Customer Pak Ramli ini berasal dari berbagai daerah, sehingga dalam proses pengiriman ikannya, Pak Ramli harus menggunakan metode pengemasan yang baik. Metode pengemasan yang digunakan oleh Pak Ramli ini adalah metode tertutup agar ikan tersebut tetap dapat hidup walaupun jaraknya cukup jauh. Dalam metode tertutup terdapat beberapa tahapan, yaitu mengisi kantong plastik dengan air bersih dan benih ikan. 2. Menyiapkan kantong plastik polietilen. 3. Plastik berisi benih ikan dimasukkan dalam styrofoam dan siap diangkut. 4. Mengeluarkan karbon dioksida dari kantong plastik dan dilanjutkan dengan memasukkan oksigen sampai volume udara sepertiga atau seperempat bagian. 5. Mengikat mulut kemasan plastik secara rapat dengan karet gelang. Urutan tahapan pengemasan plastik yang seharusnya dilakukan oleh Pak Ramli adalah 2, 1, 3, 4, 5, B, C, D, dan E. Nah, Bapak Ibu untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu metode tertutup dalam pengemasan Bapak Ibu. Jadi metode tertutup dalam pengemasan ini, baik saya akan jelaskan dulu. Nah, untuk pengemasan produk ikan Bapak Ibu ini, ikan konsumsi termasuk tadi ikan lele ini terdapat 2 metode, ada yang disebut dengan metode tertutup dan ada yang disebut dengan metode terbuka. Jadi metode tertutup itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, 1, kita harus siapkan kantong plastik polietilen. Setelah itu Bapak Ibu kita isi kantong plastik ini dengan air bersih dan benih ikan. Setelah itu kita keluarkan karbon dioksida dari kantong plastik dan dilanjutkan dengan memasukkan oksigen sampai volume sepertiga atau seperempat bagian.
Dan yang keempat, mengikat mulut kemasan plastik dengan karet gelang. Dan yang kelima, plastik berisi benih ikan dimasukkan ke dalam styrofoam dan siap diangkut. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini Bapak Ibu, ini kata kuncinya adalah Bapak Ibu hafalkan ada yang pertama dan yang terakhir. Dan untuk metode tertutup ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kemudian siapkan dulu kantong plastik polietilen. Dan yang terakhir adalah plastik berisi benih ikan dimasukkan ke dalam styrofoam dan siap diangkut. Ini, jadi jika Bapak Ibu tahu yang pertama dan terakhir, maka ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk menyeleksi nanti jawaban yang benar. Sedangkan untuk metode tertutup Bapak Ibu ini, metode terbuka, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan air dan benih dalam wadah, kemudian memberikan peneduh di atas wadah. Kemudian kepadatan benih tergantung pada ukuran benih. Jika ukuran benih 10 cm, maka kepadatan maksimal adalah 10 ekor per liter. Dan yang terakhir, ganti seluruh air di tempat teduh setiap 4 jam sekali. Nah, sama halnya yang tadi Bapak Ibu, untuk metode terbuka ini yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan wadah. Ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah mengganti seluruh air di tempat teduh setiap 4 jam sekali. Jadi ini yang harus Bapak Ibu hafalkan atau tandai saja yang mana pertama dan yang mana terakhir. Sama yang tadi ini metode tertutup, dimulai dari menyiapkan kantong plastik polietilen dan diakhiri dengan plastik berisi benih ikan dimasukkan ke dalam styrofoam dan siap untuk diangkut. Sehingga nanti ketika ada soal yang muncul Bapak Ibu, seperti pada soal nomor 3 tadi ini kita bisa langsung menjawab. Jadi jawaban yang benar adalah Bapak Ibu, coba kita lihat pertama kali Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ini, menyiapkan kantong plastik polietilen. Ini berarti yang langkah pertama. Dan kita cari yang terakhir yang kata siap diangkut. Dan yang ketiga adalah siap diangkut. Berarti ini yang urutan kelima. Nah, setelah itu kita cari di sini Bapak yang dimulai dengan angka 2 dan diakhiri dengan angka 3. Nah, untuk soal ini yang dimulai dari angka 2 dan yang diakhiri dengan angka 3 adalah nomor bagian B. Nah, setelah tidak langsung Bapak Ibu, kita bisa menemukan jawaban yang benar. Untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi 21453, kita siapkan kantong polietilen, kemudian siap mengisi kantong plastik dengan air bersih dan benih ikan, kemudian menggunakan karbon dioksida, mengeluarkan karbon dioksida, kemudian mengikat mulut kemasan, dan yang terakhir ini plastik berisi ikan benih ini dimasukkan dalam styrofoam dan siap untuk diangkut. Jelas ya Bapak Ibu? Untuk metode dalam pengemasan apakah tertutup maupun terbuka, Bapak Ibu juga harus pahami dengan baik-baik ini, sehingga nanti ketika dia soal muncul, Bapak Ibu ini sudah langsung menemukan jawaban yang benar. Next Bapak Ibu, soal nomor 4. Oke. Dalam siklus kegiatan pembenihan ikan cupang yang dilakukan oleh Pak Beni membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari dan tentunya membutuhkan biaya dalam produksinya. Adapun rincian biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pak Beni adalah sebagai berikut. 1. Media pemeliharaan induk sebanyak 3 buah dengan harga satuan media adalah 50.000. Kemudian induk ikan cupang sebanyak 1 paket dengan harga Rp100.000. Kemudian artemia dan kutu air sebanyak 1 paket dengan harga Rp100.000. Biaya listrik Rp100.000. Biaya lain-lain Rp50.000. Dalam satu siklus pembenihan dapat menghasilkan telur sebanyak 1000 butir dengan tingkat keberhasilan adalah 90%. Jadi total benih yang dapat hidup adalah 900 benih. Harga jual yang diberikan oleh Pak Beni ini adalah Rp1.000 per ekornya. BEP produksi dari usaha pembenihan ikan cupang Pak Beni adalah A. 400 ekor, B. 450 ekor, C. 500 ekor, D. 600 ekor, dan E. 900 ekor. Nah, Bapak Ibu untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara mencari BEP produksi. Baik, saya akan bahas dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, dalam satu produksi ini diperlukan nilai BEP. Adapun cara menghitung BEP adalah yang pertama adalah BEP produksi Bapak Ibu, rumusnya adalah total biaya dibagi dengan harga jual. BEP produksi, total biaya dibagi dengan harga jual. Nah, tadi di soal Bapak Ibu diketahui bahwa media pemeliharaannya tadi itu 3 kali 50.000, kemudian induk ikan cupang Rp100.000, kemudian artemia dan kutu air Rp100.000, biaya lain-lain adalah Rp50.000, biaya listrik Rp50.000, harga jual Rp1.000, jumlah benih 900 benih,
dan berapa kira-kira BEP produksinya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tahu semuanya ini, kita akan jawab bahwa biaya produksi adalah media pemeliharaan Bapak Ibu ini kita tambah dengan induk ikan cupang, kemudian kita jumlahkan dengan artemia, kemudian kita jumlahkan dengan biaya listrik dan biaya yang lain-lain. Jadi ini yang kelima ini Bapak Ibu ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini kita akan jumlahkan dulu Bapak Ibu. Jadi jumlahnya adalah total dari kelima ini adalah Rp500.000. Itulah biaya produksinya dulu. Oke. Setelah kita tahu biaya produksinya, hal yang dapat kita lakukan adalah kita menghitung pendapatan kotornya. Nah, untuk menghitung pendapatan kotor Bapak Ibu, ini jumlah benih dikali harga jual. Nah, jumlah benih di sini adalah ini 900 benih, harga jualnya adalah Rp1.000. Jadi totalnya adalah Rp900.000. Nah, ini kita juga tahu pendapatan kotornya. Selanjutnya adalah kita cari dulu pendapatan bersihnya. Dan untuk menghitung pendapatan bersih, rumusnya adalah pendapatan kotor dikurangi biaya produksi. Nah, pendapatan kotor tadi Bapak Ibu ini Rp900.000 dikurangi dengan biaya produksi. Biaya produksinya adalah Rp500.000. Jadi 900.000 dikurang Rp500.000 hasilnya Rp400.000. Setelah itu barulah kita menghitung BEP produksinya. Yakni rumusnya adalah total biaya dikurang dengan harga jual. Nah, total biayanya adalah Bapak Ibu, total biaya itu pendapatan bersihnya adalah Rp400.000 ini Bapak Ibu. Kita kurangi dengan harga jual. Harga jualnya berapa? Harga jualnya adalah Rp1.000. Jadi BEP produksinya adalah untuk soal ini adalah 400 ekor. Ini. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, ini juga nanti Bapak Ibu ada soal seperti ini. Bagaimana caranya menghitung BEP produksi? Nah, rumusnya adalah ini. BEP produksi adalah harga total biaya atau pendapatan bersih dikurangi dengan harga jual. Dibagi dengan harga jual. Jadi untuk soal yang tadi Bapak Ibu, soal ini nomor 4 ya kalau nggak salah. Ini jawaban yang benar adalah 400 ekor. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Nah, Bapak Ibu jika belum memahami soal ini, soal BEP produksi, Bapak Ibu bisa request di kolom komentar agar kami bisa membuatkan contoh soal yang lainnya mengenai BEP produksi. Nah, sebagai soal bonus Bapak Ibu, saya akan memberikan kepada Bapak Ibu dan seperti biasanya, jawaban dari soal bonus ini silakan dituliskan di kolom komentar. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Ada dua cara pembibitan tanaman hias, yaitu perbanyakan seksual dan perbanyakan vegetatif. Dan salah satu contoh perbanyakan vegetatif adalah stek. Yang dimaksud dengan stek adalah A. Perbanyakan dengan cara merundukkan bagian tanaman ke tanah. B. Perbanyakan dengan cara menggabung dua tanaman berlainan. C. Perbanyakan dengan menggunakan bagian akar, batang, dan daun. D. Perbanyakan dengan menanam biji. Dan E. Perbanyakan dengan cara menanam buah. Nah, jawaban Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu, untuk video ini merupakan video part 1. Jika Bapak Ibu banyak yang berasal dari pemilih farmasi prakarya, maka kami akan posting untuk part selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang memilih farmasi lain juga bisa menuliskan di kolom komentar, maka insya Allah kami akan bahas semuanya nantinya. Bismillah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu lulus P3K tahap 2. Dan untuk video kali ini cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.